Bijak sebelum meminjam, paham sebelum memutuskan. Nah teman-teman, kali ini saya baru aja menemukan aplikasi pinjol yang menawarkan limit cukup tinggi, yaitu mulai dari 5 juta hingga 200 juta rupiah. Wow, sangat menarik sekali untuk penawaran limit ini. Kemudian ini adalah tampilan aplikasinya. Di aplikasi ini banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Selain untuk pinjaman, bisa juga kita manfaatkan untuk menghitung jumlah bunga pinjaman. Nah, oke teman-teman, jadi buat kalian yang belum pernah melihat aplikasi ini adalah nama aplikasinya, yaitu pinjaman tunai PHSAS. Nah, kalian bisa menemukan aplikasi ini di Google Play Store. Oke, kita lanjut ke proses pengajuannya. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan aplikasi ini, tentu saja kita harus login terlebih dahulu. Oke, kita login dulu. Nah, teman-teman, setelah kita berhasil login, maka langkah selanjutnya yaitu dengan memilih opsi segera terapkan. Nah, ternyata aplikasi ini hanya merekomendasikan platform pinjaman lain. Nah, untuk daftar platform pinjamannya di sini tersedia dari bank-bank besar, teman-teman. Seperti Bank Permata, BCA, Sinan Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Oke, apakah benar rekomendasi mereka ini dari bank-bank tersebut atau bukan? Oke, sekarang kita langsung aja pilih salah satu, yaitu dari Bank BCA terlebih dahulu. Nah, di sini di bagian pertama, kita harus melengkapi informasi pribadi terlebih dahulu. Oke, kita isi. Ini adalah beberapa kebutuhan data yang harus kita lengkapi. Maka kalau misalkan sudah, kita bisa langsung aja masuk ke langkah berikutnya. Lanjut di bagian kedua, di sini kita harus mengupload dokumen KTP tampak bagian depan dan belakang. Oke, kalau misalkan sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, teman-teman, setelah KTP terupload di sini kita dikembalikan lagi pada halaman daftar platform pinjaman seperti ini. Oke, kita coba ulangi lagi segera terapkan. Kemudian di sini keterangannya selamat, jumlah pinjaman Anda adalah 200 juta rupiah. Nah, teman-teman, oke, kita coba lanjut lagi dengan memilih opsi pinjam sekarang. Dan ini dia teman-teman, di sini untuk limit pinjaman kita sudah muncul. Dan saya mendapatkan limit pinjaman cukup besar, yaitu limit pinjaman terkecil 5 juta rupiah dan terbesarnya bisa kita atur hingga 200 juta rupiah. Nah, kita coba yang terkecil aja dulu. Untuk pinjaman terkecil ini, di sini juga bisa kita atur untuk jangka pinjamannya, yaitu mulai dari 6 bulan hingga 36 bulan. Oke, kita coba pilih yang 12 bulan, ini standar 1 tahun. Nah, oke teman-teman, dengan jumlah pinjaman 5 juta rupiah dan tenor pinjaman 12 bulan, di sini untuk pembayaran setiap bulannya, kita hanya cukup membayar Rp458.166. Jadi, pembayaran per bulannya ini tidak sampai Rp500.000, teman-teman. Dan bisa dicicil selama 12 bulan. Kemudian, ini juga rincian pinjaman lain lagi yang bisa teman-teman lihat. Nah, oke, kita lanjut untuk menarik uang. Nah, teman-teman, di sini kita diperlihatkan lagi lebih detail tentang rincian pinjamannya, yaitu ada tanggal peminjaman dan tanggal pembayaran pertama. Untuk tanggal pembayaran pertama, karena kita meminjam di tanggal 14 bulan 8, maka pembayaran pertamanya di bulan berikutnya, yaitu di tanggal 14 bulan 9. Selanjutnya untuk tingkat bunga bulanannya, yaitu hanya 0,83%. Oke, kita coba menarik uang. Nah, di sini kita akan diminta untuk tanda tangan elektronik terlebih dahulu. Oke, kita coba aja langsung tanda tangan. Setelah tanda tangan elektronik, maka di sini kita akan diperlihatkan kontrak perjanjian pinjaman. Nah, di sini kita scroll sampai bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa kembali. Kemudian lihat kemajuan. Nah, ini dia teman-teman. Untuk kemajuan atau progres pinjamannya. Di sini keterangannya pinjaman kita sedang ditinjau. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita menunggu beberapa menit, di sini langsung ada keterangan ujian lulus atau peninjauan lulus, teman-teman. Artinya kalau peninjauan ini lulus, kita sudah bisa mengajukan pinjaman. Dan di sini juga ada keterangan biaya keanggotaan, yaitu sebesar Rp300.000. Nah, jika Anda membutuhkan pinjaman, harap bayar biaya keanggotaan Anda sesegera mungkin dan hubungi layanan pelanggan. Nah, apakah teman-teman percaya dengan ini? Dan apakah setelah kita membayar biaya keanggotaan, uangnya akan dicairkan ke rekening kita? Jawabannya ya bisa iya dan bisa juga tidak, teman-teman. Tapi memang rata-rata pinjaman seperti ini, mereka tidak akan benar-benar mencairkan pinjaman ke rekening kita.
Artinya, setelah kita mentransfer biaya keanggotaan ini, mereka itu biasanya akan meminta lagi biaya-biaya lainnya, seperti biaya administrasi ataupun biaya yang berkaitan dengan pinjaman ini. Pada intinya, kalau memang teman-teman membutuhkan dana pinjaman dan terpaksa mengajukan di pinjaman online, lebih baik teman-teman memilih aplikasi pinjaman online yang sudah legal, berizin, dan diawasi oleh OJK. Karena tentu saja aplikasi OJK tersebut sudah jelas terkait dengan legalitas, kemudian teknis pinjaman, dan teknis pembayarannya. Nah, oke teman-teman, buat kalian yang memiliki pengalaman tentang aplikasi ini, silakan jangan ragu untuk ketikkan aja di kolom komentar. Mungkin saya akhiri untuk pembahasannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten berikutnya.